Shalom, kita ketemu lagi di Health Talk. Ya, kali ini saya akan membawa, saya sendiri Budiman yang akan membawa acara ini. Hari ini kita kedatangan sebagai di dalam tema keluarga, ada seorang ibu dan anaknya. Ya, tentu saja hari ini ada Ibu Desi Sanger yang mungkin sudah familiar untuk setiap Bapak Ibu atau saudara-saudari. Ibu Sanger sendiri seorang pengelola dari rumah belajar Lydia dan seorang praktisi pendidikan maupun di dalam pelatihan training. Hari ini juga ada anaknya yang kedua, ya, yaitu Ebi. Ya, dia saat ini kuliah di bidang sastra Inggris. Nah, topik yang menarik hari ini kita akan bahas yaitu tentang pentingnya penanaman nilai di dalam keluarga. Ya, nah hari ini kita akan coba membahas itu dan dimulai coba dari Ebi dulu. Nah, sebenarnya Ebi kan hari ini kita membahas tentang pentingnya nih penanaman nilai di dalam keluarga. Nah, Ebi dari segi anak, pernah nggak sih punya pengalaman merasa, wah beruntung nih, saya pernah ditanamkan sebuah nilai ini nih. Saya merasa beruntung sekali nih. Untung waktu itu ditanamkan oleh orang tuanya gitu. Mungkin boleh Ebi? Iya, sebagai seorang anak pasti kalau masih kecil ya, kita pasti belum sadar tuh akan penanaman hal-hal itu ya. Tapi kalau misalnya mau ngomongin soal pengalaman, udah besar, satu hal yang sampai sehari ini Ebi gak pernah lupa adalah mama selalu mengurutkan nomor satu itu adalah karakter. Jadi kita harus menjadi individu yang mempunyai karakter yang baik di atas penampilan fisik kita, di atas ya muka kita atau apalah. Tapi penanaman karakter itu yang sampai hari ini aku nggak pernah lupa. Yang pasti karakternya harus segambar dan serupa dengan Kristus ya kalau di konteks Kristiani, karena dari keluarga Kristen gitu kan. Itu sih nilainya yang aku nggak pernah lupa. Kalau ngomongin pengalaman, karakter itu yang dibawa saat menghadapi pengalaman-pengalaman di usia sekarang ini, di umur sekarang dan di remaja juga, waktu masih baru-baru remaja. Itu yang itu yang dibawa sampai hari ini gitu. Oke, itu sangat yang pengalaman yang berkesan ya, bahwa orang tua menanamkan bahwa karakter itu yang paling utama, paling penting. Entah itu dari penampilan ya, apalagi kan di dalam anak-anak muda ya, mungkin penampilan lebih lah dianggapnya. Betul. Begitu ya. Itu fenomena yang terjadi sekarang, betul. Iya. Dan itu sangat dirasakan berdampak ya. Iya. Oke, nah dari perwakilan orang tua nih Bu Desi nih, wah pasti kan ini kan kalau sekarang kan kerasa tuh ya, mungkin Ibi merasa bersyukur. Tapi kan waktu nanaminnya pasti kan banyak perjuangan ya, pergumulan. Ya mungkin boleh share pergumulannya apa sih sebagai orang tua, dan mungkin bisa bagi tips juga waktu itu membagikannya seperti apa, Bu? Ya pastilah ya, setiap orang tua pasti bergumul. Cuma gini, bersyukurnya gini, karena saya kan memang saya bukan dari keluarga Kristen ya, tetapi papa mama kemudian menjadi percaya. Saya banyak adopt nilai-nilai itu kan dari gereja gitu ya, dari sekolah. Nah ini bersyukurnya dibesarkan di gereja yang baik, dibesarkan di sekolah yang baik. Jadi value itu kan jadi kuat nih buat saya gitu ya. Papa mama sih ajarkan, cuma memang kan value-nya value umum, general sih. Karakter-karakter baik memang diajarkan dari keluarga, itu kerasa banget gitu ya. Saya pikir itulah makanya kenapa saya sebagai contoh lah. Dulu ya, saya ingat ya waktu saya masih kecil, karakter yang paling kuat yang diajarkan keluarga saya adalah kejujuran. Jadi saya melihat figur papa dan mama saya itu honest banget gitu, jujur banget gitu. Mereka nggak pernah bilang sama saya gini, nanti kamu kalau udah besar harus jujur ya, nanti kamu nggak boleh bohong ya, nanti kamu harus setia kepada gini. Nggak pernah tuh, jarang tuh mereka omongin gitu. Tapi karena keteladanan itu kuat buat saya, jadi saya berpikir gini, oh ya, jadi kalau sehari ini saya bisa seperti ini tuh karena penanaman itu. Nah, jadi waktu saya menikah, saya berpikir saya harus turunkan itu loh buat anak saya gitu ya. Nah, bersyukurnya karena saya kan udah lebih dulu belajar nih, karena sekarang kan udah pemahaman Kristianinya udah baik istilahnya lah ya, udah punya lah. Kemudian belajar juga berbagai hal. Itu membuat saya berpikir ya berarti memang harus nih, nggak bisa tunggu sampai anak-anak besar gitu. Jadi percaya bahwa karakter itu memang diturunkan dari generasi ke generasi. Bukan cuma resep masakan loh ya, gitu ya. Tapi karakter, value, nilai itu diturunkan dari generasi ke generasi. Itu sih. Nah, cuma waktu pas eksekusi ya nggak semudah itu. Kalau mereka masih kecil mungkin mudah. Makanya 5 tahun pertama, 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun lah ya,
itu memang masa-masa yang nggak boleh sampai lepas. Karena kan pada saat itu anak-anak sangat tergantung sama kita. Iya, iya. Mereka belum punya value. Istilahnya gini, kalau orang bilang sekarang, mereka belum bisa ngelawan sih, gitu kan. Kalau kita ngomongin apapun, ya mereka nurut aja gitu. Jadi saya pikir, wah ini 0 sampai 6 tahunnya nggak boleh sampai lepas nih, gitu ya. Itu mesti benar-benar digunakan sebaik mungkin, gitu. Jadi sangat mudah sih sebenarnya kalau di awal. Yang penting konsisten aja. Konsisten ya? Konsisten, iya di awal. Di awal itu konsisten sama harus punya visi yang jelas. Visi yang jelas ya? Nah itu tadi yang saya bilang. Oke, baik. Gitu. Oke, terima kasih Bu Desi. Saya catat bahwa ada hal-hal yang memang saya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat Bu Desi. Yaitu tentu saja Bu Desi merasa bersyukur bahwa ketika ada di dalam suatu gereja, komunitas yang sehat, itu membantu sebagai orang tua untuk menanamkan nilai karakter ya. Iya, jadi ketika ada di dalam komunitas yang sehat, di dalam gereja, itu akan sangat membantu. Dan ternyata ada hal yang slogan yang menarik, yaitu apa? Bukan hanya resep makanan, tetapi karakter itu adalah warisan yang lebih penting tentu saja dari pasti, makanan ya. Iya, di mana dari generasi-generasi teladan orang tua Bu Desi akhirnya merasa bahwa nilai itu penting. Betul. Oke, wah mantap sekali. Iya. Investasi lah Pak Budiman. Investasi ya. Iya. Investasi kan bentuknya bukan cuma properti atau materi uang ya. Iya. Saya pikir nilai Kristen itu investasi. Wah. Kita nggak bisa dampingi mereka seumur hidup loh. Yeah. Ada masanya nih. Nah, kayak sekarang kan Abby udah yang adult nih ya. Jeremy juga udah yang adult gitu. Ada saat dimana saya udah nggak bisa lagi bicara dengan mereka. Nah, makanya masa kecil itu dikejar aja gitu. Jangan sampai lepas. Oke. Ya sih, saya pikir begitu. Ya, jadi tadi menarik di dalam masa kecil 0 sampai 6 tahun itu sebuah investasi di dalam menanamkan nilai ya. Oke, jadi investasi jangan di bidang properti saja, tapi investasi dalam kehidupan anak-anak. Oke. Nah, tentu saja dari Abby nih, kan itu kan dari sisi orang tua. Nah, kalau dari segi anak nih ya, entah waktu itu lagi remaja kan ya, misalnya atau lagi posisi sekarang atau waktu lagi anak-anak, waktu ditanamkan nilai-nilai itu. Misalnya kan mungkin mama mengatakan, oh ya karakter dalam hal ini. Nah, tapi kan tentu dari sisi anak ada pergumulan tuh waktu nerima itu kan, nggak mudah juga. Kira-kira apa sih pergumulannya? Aku ingat betul, Abi ingat betul waktu SMP. Itu kan pergejolakan ya, kayaknya SMP tuh masa-masa semua orang dimana mencari jati diri itu udah pasti. Terus nggak bisa bedain bener sama nggak bener, apalagi ditambah dengan exposure lingkungan yang besar gitu kan, sekolah nanti ada les, ketemu di gereja juga mungkin atau di mana. Aku merasa saat itu saat ditanamkan nilai di umur gitu, penolakan sih banyak penolakan dan banyak selalu mempertanyakan gitu, kenapa harus kayak begini, kenapa nggak boleh begini, dan membandingkan. Fase membandingkan tuh pasti SMP tuh ya. Teman aku mamanya bilang boleh kayak begini, kok di rumah kita nggak boleh. Teman aku yang teman-teman perempuan pakai baju barengan sama mama, aku kok nggak boleh pinjam baju mama, kayak gitu. Maksudnya ada masa-masa itu kalau waktu SMP. Tapi waktu masih kecil sebenarnya penanaman nilai itu nggak terlalu berasa gitu, kayak ya udah jadi bagian dari hidup kita. Makanya tadi kalau mama bilang 1 sampai 6 tahun ya memang ya tidak boleh dilewatkan, karena masa-masa itu bahkan mungkin sampai umur 8-9 pun ya masih berjalan seperti itu hidup kami, memang hidup kami seperti itu. Tapi kalau nilai baru ditanamkan waktu SMP, menurut aku agak bisa telat dan sulit diterima nantinya. Oke. Baik Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, ingat kembali 0 sampai 6. Jangan lewatkan kalau punya anak 0 sampai 6, jangan lewatkan untuk menanamkan nilai. Wah, itu diperkuat oleh pengalaman dari sisi anak Abby ya. Nah, kalau waktu remaja itu kan pergumulan tuh yang ngebandingin ya. Teman saya nggak begini, kok mami gini sih, gini-gini. Nah, lalu apa yang akhirnya membuat Abby bisa melewatinya dan menerima nilai itu? Mungkin boleh tuh. Hal yang membuat saya bisa melewatinya adalah saat pada akhirnya saya tahu yang mama saya bicarakan itu untuk kebaikan saya, dan yang mama saya bicarakan itu memang benar gitu, benar adanya gitu. Saat itu sih lebih bisa dipahami saat udah gede ya, Pak Budiman. Kalau misalnya masih SMP tuh pasti masih kayak benci, kayak marah, nggak suka gitu. Kenapa? Selalu tanya. Tapi begitu udah besar, umur 18, 17 ya memang
ya range-nya 7 tahun, setelah itu lama ya. Tapi jadi bisa menyadari memang kondisi satu keluarga nggak mungkin bisa disamain sama keluarga lain. Kalau misalnya membandingkan kayak, kok teman-teman saya yang perempuan boleh pinjam baju mama, pakai baju mama, tapi saya nggak boleh. Memang berbeda gitu, memang culture-nya mungkin berbeda, yang mau diajarkan berbeda. Terus saat saya bilang, kok teman lain boleh melakukan ini dan saya nggak boleh melakukan ini, ya memang kebijakan setiap keluarga berbeda. Yang ada sesuatu yang mau ditanemin tuh, ada sesuatu yang mama saya mau, kenapa saya nggak boleh ini gitu. Saya rasa ada salah satu nilai yang ditanamkan, yaitu apa? Menyadarkan bahwa setiap keluarga nilainya berbeda. Betul, dan kita punya limit. Ya ini Ebi sebenarnya sering bilang, kenapa sih mah gitu ya. Dia kan berulang-ulang terus. Karena dia melihat keluarga lain, kayak tadi misalnya bilang, boleh pakai baju mamanya gitu ya, boleh pakai barang mamanya. Enak kan tuker-tukeran, jadi merasa akrab gitu. Nah buat saya, karena saya punya nilai yang beda ya, bahwa tiap orang itu harus belajar untuk menghargai barangnya. Jangan menggunakan barang orang lain gitu ya. Ya cuma kan susah untuk saya jelasin gitu kan di usia yang dia kecil gitu. Nah setelah dia besar baru dia ngerti gitu. Bukan artinya mama tidak mau berbagi gitu. Boleh ada batas-batasannya. Jadi kamu belajar untuk menghargai limitmu. Bahwa kamu punya batasan, mama punya batasan gitu. Ada hal yang walaupun kita anak mama sama anak nggak ada yang bisa nggak boleh dilanggar. Nah itu sistemnya mau ajarin itu. Cuma dia nggak paham, jadi dia komplain terus gitu. Mau pakai baju mama, mau pakai barang mama, mau pakai anting mama, mau pakai segalanya gitu. Ya saya bilang nggak boleh gitu. Nah ya akhirnya dia ngerti sekarang. Oh iya ya berarti gitu. Itu contoh kecil loh Ya, Pak Budiman, iya. masih banyak yang lain sebenarnya gitu ya. Betul. Tapi itu kayaknya dia agak kepahitan. Perempuan tuh kayaknya memang anak dan ibu tuh kayak tuker-tukeran barang tuh udah nggak ada bedanya barang. Ya. Oke, nah tapi menarik nih kan pembicaraan tadi kan kayaknya lebih menarik itu salah satu sisi tentu saja sering mendengar keluhan dari orang tua kalau lagi ngadepin remaja. Ya. Nah dari sisi ibu nih, dari orang tua nih sebenarnya ya gimana sih yang nanemin nilai? Ya tentu saja menanamkan nilai kan perlu juga waktu lagi remaja ya. Gimana sih sebenarnya? Ya, ini sebenarnya kalau dibahas bisa 2 hari 2 malam loh. Iya karena kan saya ngerasain gini. Ya selain saya sebagai ibu kan saya juga sering menangani konseling ya gitu ya. Sangat sering sekali ketika mendapat konselor konseling itu klien itu kalau ngadepin anak remajanya itu pasti berurai air mata tuh. Ada teman bilang udah kayak berdarah-darah katanya gitu ya. Terus saya pikir gini, emang cuma lu yang alami gitu. Kita juga gitu. Saya juga ngerasa banget gitu ya. Mesti jujur bahwa setiap anak kan punya karakter yang berbeda ya, walaupun dibesarkan di keluarga yang sama dengan nilai yang sama gitu ya. Tapi kan metodenya pasti beda. Nah, kalau ini karena sampelnya Ebi kan ya, karena contohnya Abi. Ebi itu nggak mudah loh untuk ditaklukkan di masa remaja. Karena tadi gitu dia lebih rebel sebenarnya, lebih memberontak dibanding kakaknya Koko ya, lebih memberontak dia gitu. Jadi waktu itu saya juga sering konflik sih. Ya, cuma tadi bersyukurnya gini, penanaman nilai di masa kecil itu sangat membantu. Jadi walaupun dia mau memberontak seberontak apapun, dia tetap punya punya basicnya gitu. Jadi rasa bersalahnya lebih tinggi gitu. Jadi misalnya gini, saya bilang Abi harus jujur ya, Abi nggak boleh ambil barang orang lain ya gitu. Nah, Baby nggak boleh ambil barang Koko ya gitu. Pokoknya harus belajar untuk menghargai barang sendiri. Nah, dia melakukan yang berbeda misalnya. Dia mengambil barang Kokonya, dia pokoknya melakukan hal yang tidak baik gitu. Rasa bersalah itu muncul. Jadi begitu saya langsung bilang gini, Ebi, Mama nggak bisa lihat apa yang kamu lakukan gitu. Koko nggak tahu, Papa nggak tahu gitu. Tapi Tuhan tahu. Dia udah langsung aja itu, Mama aku bersalah gitu. Nah, jadi saya pikir ya sangat menolong ya ketika anak-anak itu sudah punya sesuatu nilai ya. Maksudnya tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Nah, saya sih agak ketolong karena dia punya Koko. Nah, kebetulan nih Koko cukup jadi model buat dia gitu ya. Jadi saya pikir saya nggak harus bekerja sendiri gitu dengan papanya jadi model buat dia gitu. Dia punya saudara sendiri gitu. Nah, Koko yang jadi model ini memberikan dia sebuah arahan. Nah tadi contohnya misalnya dulu dia malas banget main piano. Aduh rasanya gitu ya, Abi latihan gitu. Abi wah dia nggak mau tuh karena dia merasa ya kenapa harus dijajah gitu ya. Nah tapi karena dia punya seorang Koko yang suka main piano gitu ya, yang bagus mainnya, suka berlatih gitu. Ya akhirnya
dia jadi terdorong dan banyak memberikan masukan. Yang gimana Bi? Nggak tahu. Kamu punya pengalaman itu nggak? Merasa nggak dulu? Tentang main piano itu. Iya. Ya atau apalah yang kamu rasa itu jadi role model kamu gitu. Ya pasti punya lah ya. Maksudnya dulu ya bangga lah punya Koko bisa main piano itu udah pasti. Terus anak masih kecil sih, kalau misalnya remaja masih kecil tuh pasti lihatnya keren. Kita mencari sesuatu yang keren itu udah pasti deh. Ada yang eye-catchy di mata kita pasti kita cari. Nah ya menurut aku dulu salah satu yang menurut aku keren ya itu kan Koko sendiri gitu. Jadi pernah waktu itu sampai ngebanggain Koko sendiri daripada orang lain. Jadi waktu kalau contoh kasusnya waktu SD pernah di sekolah aku waktu SD ada jadi kayak ada pemain keyboard cowok SMA. Aku kan SD tuh ya kan. Nah terus menurut aku dia nggak sejago Koko aku. Menurut aku gitu. Terus tapi teman-teman aku di sekolah, ih jago ya, keren ya, aduh aku suka gitu. Terus pernah sampai satu hari aku sampai rela-relain bawa 2 teman aku yang suka sama orang itu ke rumah untuk lihat Koko aku main piano, main keyboard gitu ya. Terus aku tanya, jago kan Koko gua gitu. Terus mereka bilang iya gitu. Oke, baik. Nah, kalau bagi Ebi sendiri itu kan role model ya. Maksudnya kan kita sering lah mendengar teori bahwa role model itu penting lah dalam menanamkan nilai. Sebenarnya kerasa berdampak gak sih waktu remaja itu role model itu bagi hidup Ebi tuh? Orang tua atau keluarga gitu ya? Iya. Ya pasti berdampak dalam kalau sekarang bisa refleksinya adalah dulu saat kalau aku melakukan kesalahan dan aku tahu satu keluarga nggak melakukan itu, malu jadinya. Nah itu malu, role model di situ. Kalau aku refleks ke sekarang ya, perasaan yang aku ingat dulu, sebenarnya aku malu. Aku merasa harusnya keluargaku baik, harusnya keluargaku nggak kayak gini. Tapi kenapa aku sampai yang bisa melakukan hal buruk yang keluargaku nggak lakuin? Itu sih. Kalau dari kesalahan, kalau dari motivasi untuk jadi yang terbaik, motivasi untuk lebih baik, ya itu juga role model dari keluarga. Oke, baik. Dan tadi menarik nih pembicaraan dari Bu Desi ke Ebi ya. Dari Bu Desi kembali menekankan bahwa di dalam 0-6 itu sangat penting dan itu sebagai pondasi dan itu akan membantu ketika menghadapi remaja tadi sempat dikatakan itu. Dan menarik juga dari Bu Desi bahwa di dalam menanamkan karakter itu ternyata bukan hanya peran orang tua, tapi keluarga itu sebagai tim, termasuk saudara-saudara, yaitu Koko dalam hal ini. Itu sebagai tim yang dimana bisa menjadi model bagi adiknya, bagi seluruh keluarga. Jadi seperti itu ya. Dan ternyata berdampak ya, yang tadi telah diceritakan oleh Ebi ya di dalam masa remaja itu sangat berpengaruh ya. Wow, sampai Kokonya mengalahkan artis-artis ya. Artis sekolah ya. Oke, baik. Nah, ini di dalam masa pandemi nih, Bu Desi ya. Ya, di dalam masa pandemi kan tentu saja banyak perubahan dan banyak hal yang terjadi ya. Dan sepertinya dunia itu berubah lah total dan ya, orang tua juga stres, anak juga stres. Nah, sebenarnya ada gak sih sebuah kesempatan dan mungkin ada tips gimana sih menanamkan karakter nih di dalam masa-masa ini? Kalau saya pikir ini pandemi ini adalah sebuah kesempatan di mana anak-anak belajar melihat iman orang tuanya. Kalau menurut saya ya, ini karena anak-anak juga udah besar sih, jadi mungkin cara kita share sama mereka juga lebih beda ya dari kalau anak kita masih kecil. Tapi saya pikir di usia berapapun kita bisa share sesuatu. Ini saya kasih contoh buat kita dulu ya, nanti buat yang lebih level lebih kecil ya. Nah, di masa pandemi ini kan orang pasti akan merasa bahwa mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan. Dalam hal ini ekonomi, betul ya? Penghasilan yang akhirnya akan terbatas gitu ya. Apalagi buat saya nih gitu kan, karena saya kan memang freelance ya. Saya bukan orang yang kerja di kantoran gitu ya. Jadi saya harus bilang bahwa kami mengalami goncangan ekonomi. Kami mengalami ketidakstabilan ekonomi dengan kondisi yang sangat seperti ini gitu. Nah itu kan saya sharing ini ke anak-anak gitu. Mereka harus tahu kondisi itu. Suami saya juga bilang gitu, kondisinya sekarang begini nih. Keuangan kita begini, kondisi keluarga kita gini, begini. Nah, di balik itu kami melihat bahwa disinilah sebenarnya titik di mana anak melihat bahwa Tuhan itu ada. Begitu. Bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita gitu ya. Walaupun kondisinya sangat sulit gitu. Jadi mereka bisa melihat ini real. Bagaimana pemeliharaan Allah itu terjadi. Jadi kenapa kita nggak coba pakai situasi seperti ini untuk tetap
mengizinkan mereka juga belajar beriman begitu. Jadi saya kalau buat di keluarga saya sih itu sih poinnya gitu. Nah terus karena nih mereka juga udah mulai gede-gede ya, jadi saya bilang gimana kalau kalian membantu kami dengan cara gini, mama papa tidak kasih uang saku lagi ya, gitu misalnya ya. Kalian coba belajar mandiri dalam hal keuangan gitu. Itu sampai hal begitu gitu, dan mereka oke, kami akan coba mandiri dalam hal keuangan ya, karena kebetulan mereka juga udah punya pekerjaan ya, walaupun mungkin bukan pekerjaan penuh waktu gitu ya, tapi kalau soal bayar uang kuliah mah tetap kita kali ya gitu ya, yang hal-hal bayar asuransi mah tetap kita gitu ya. Cuma untuk kehidupan sehari-hari yang untuk dia jajan, untuk dia beli sesuatu, mereka akan coba handle gitu. Saya pikir ini juga sebuah pengalaman hidup buat mereka begitu. Itu sih. Nah, kalau levelnya lebih kecil nih ya, misalnya kita kan punya anak-anak yang juga tadi usia 0-6 tahun dan sebagainya. Gimana cara menanamkan karakter di usia seperti itu? Ya sama juga sebenarnya. Jadi misalnya kita lihat nih, di masa pandemi apa sih yang kita harus pelajari? Oh, kita harus belajar memahami bahwa dunia ini memang tidak memberikan keamanan. Artinya keamanan itu kan cuma dari Tuhan gitu ya. Kita nggak ada yang pasti. Kerasa banget kan kita hidup di situasi di mana nggak ada yang pasti. Kalau coba saya tanya Budiman kapan bisa nggak pakai masker? Wah itu nggak jelas ya. Nggak jelas kan gitu kan ya. Kapan virus ini akan selesai? Nggak tahu juga gitu. Ya saya pikir ini sebuah kondisi yang sangat ideal untuk mengatakan bahwa dunia tidak bisa memberikan apa-apa buat kamu gitu ya, tidak bisa memberikan kepastian. Bahkan ilmu pengetahuan pun yang kita banggakan, skill kita pun, uang kita pun, harta kita pun, kita nggak bisa pakai loh dalam kondisi seperti ini. Maksudnya memberikan kita sebuah keyakinan dan keamanan gitu ya. Nah disinilah kita ngajar mereka bahwa kamu punya Tuhan yang perlu kamu andalkan. Itu sih kalau menurut saya ya isinya ya. Oke, dari Bu Desi ya sangat menarik bahwa di dalam masa pandemi ini, di dalam krisis ini justru kesempatan emas untuk menanamkan soal tentang iman kepada anak ya. Menanamkan iman, bagaimana juga melihat bergantung pada Tuhan. Dan menarik tadi yang dari Bu Desi share tentang keluarganya ya, yaitu ada tentang keterbukaan. Yes. Di mana orang tua tadi Ibu Desi menceritakan tentang pergumulan imannya. Justru kan mungkin banyak orang berpendapat, wah jangan dirahasiakan lah, wah supaya anak nggak perlu khawatir dan lain-lain. Ternyata keterbukaan tentang perjuangan iman itu adalah sebuah momen juga menanamkan nilai iman ya. Karena mereka kan usianya juga memang sudah yang adult ya. Gitu. Tapi saya pikir di usia remaja juga orang tua juga boleh. Bukan berapa gaji papamu sekarang atau berapa penghasilan mamamu, bukan itu sih sebenarnya. Tapi mereka perlu tahu bahwa ini pergumulan keluarga kita gitu. Ya, kamu harus belajar fight bersama kami. Ya, itu sih satu kesatuan, satu tim itu ya. Iya, saya pikir ini kesempatan lah yang Tuhan kasih buat kita gitu. Baik. Dan tadi juga telah dijelaskan oleh Bu Desi, ternyata untuk anak usia 0-6 bukan berarti atau masa-masa kecil itu bukan berarti tidak bisa. Iya. Tetap bisa, dan kembali ya, cuma caranya yang mungkin lewat cerita. Kan sekarang kan lebih banyak tinggal di rumah. Iya kan? Papa mama juga kadang-kadang bisa work from home kan di rumah gitu. Jadi kan sebenarnya kesempatan ketemu anaknya lebih banyak. Ingat nggak Ebi, di awal-awal masa pandemi itu yang bulan Maret, April, Mei itu di rumah kami udah kayak banyak konser loh. Setiap malam itu ya. Aduh, itu antara kebetulan Pak Jeki kan hobi sekali main musik, nyanyi gitu ya. Kita kan hobi juga nyanyi ya. Itu kayak konser setiap malam loh. Wow. Gitu. Jadi saya pikir, iya ya, ketika pandemi pujian itu jadi begitu banyaknya gitu kan ya, nyanyi gitu. Lagunya apa, Bi? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan setiap hari. Iya, waktu Tuhan pasti yang terbaik setiap hari. Mau nyanyi sebuah. Ini soalnya bagus. Jangan. Satu kalimat, satu bait aja. Enggak usah. Boleh. Enggak usah. Itu nanti aja direkam sama Pak Jeki. Oke. Justru itu waktu pandemi ya kesempatan yang baik ya. Ada momen-momen tadi, ada kebaktian pujian keluarga mungkin ya, ada itu ya. Main musik bareng, nyanyi bareng, belajar bagi suara. Bagi suara. Gitu. Saya sering dimarahin kalau suara tiganya nggak pas gitu. Ada momen-momen yang bisa dimanfaatkan. Iya. Oke, baik. Nah kalau dari Ebi nih, kalau Ebi di sini mungkin ada yang mendengarkan, yaitu para remaja atau dari sisi anak. Nah mungkin kira-kira bisa share gitu ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan saat masa-masa aduh nih orang tua kok bilangnya begini nih kok ya mungkin yang tadi itu perasaan kesel ya. Nah mungkin gimana ya Bi?
Oke, teman-teman, kalau ada teman-teman yang mendengarkan tentang ini, kalau misalnya teman-teman kesel dulu nggak apa-apa. Marah dulu nggak apa-apa. Bertanya dulu nggak apa-apa. Karena itu realistis ya. Maksudnya kami sebagai remaja, kayak aku masih remaja aja ya. Maksudnya masa remaja itu memang masa-masa itu memang harus ada. Kalau menurut aku nggak ada, teman-teman hebat, itu udah melewati langsung masa itu. Kalau misalnya nggak ada itu, terima aja dulu, marah dulu nggak apa-apa, tapi habis itu teman-teman bisa tenangin hati lagi, terus berpikir lebih jernih lah gitu. Kalau bisa komunikasi itu adalah hal yang sangat baik. Tanya, komunikasi itu menurut aku hal yang sangat baik kan. Kalau konteksnya mamaku ini memang verbal banget kan, jadi dia bisa bikin situasi sedih banget, bisa bikin situasi senang gitu, jadi verbal gitu. Sampai kadang-kadang kalau marah pun ya bahas verbal banget lah pokoknya, puitis gitu ya, marahnya puitis. Nah, marahnya pakai puisi loh. Maksudnya iya gitu, terima dulu, marah dulu nggak apa-apa. Terus step kedua, berpikir jernih, tenangin pikiran, bertanya aja sendiri kenapa kayak gitu. Yang ketiga, komunikasikan sama orang tua. Komunikasi sama orang tua ya. Kenapa mama nggak bolehin aku? Kenapa untuk masalah sepele ini mama harus marah, papa harus marah? Komunikasiin sampai mereka bisa kasih pengertian. Tapi menurut aku dalam ini juga harus itu yang tadi, teamwork, keluarga. Kalau aku nggak ngerti sama mama, mungkin aku tanya Koko, lu pernah nggak sih diginiin sama mama? Terus kenapa dia gitu? Ya udahlah, ya ini aja, emang kayak begitu, emang kayak gitu gitu. Jadi ya itu. Oke, ada teamworknya juga di keluarga ya. Oke, nah pertanyaan mungkin nyambung ya, Ebi ya. Terus kalau waktu komunikasikan dengan orang tua, tapi nggak puas, gimana sih harus yang dilakukan oleh remaja tuh? Nggak puas nih, udah dijelasin sama orang tua nih, aduh, gimana? Nggak nyambung ya masalahnya ya, otaknya orang tua, otaknya remaja. Iya, misalnya gitu kan. Iya, aku menyadari mungkin ada orang tua juga yang maksudnya memang mungkin pendidikannya beda, atau mungkin juga yang memang backgroundnya beda-beda ya. Temen tapi harus dipertimbangkan juga temennya. Kalau misalnya mau jawaban menurut aku formal, guru BK tapi aduh zaman sekarang susah ya. Enggak loh, sekarang guru BK banyak yang bagus. Iya ya udah itu guru BK ya kan, karena kan mama di situ. Terus kalau misalnya memang Counselor ya. Iya, itu counselor. rohaniawan remaja. Iya bener, rohaniawan remaja, pembina remaja, teman-teman di gereja yang kita percaya, KTB kita gitu. Ya tapi mungkin ada orang yang nggak bertumbuh di KTB juga sih. Tapi maksudnya kalau kita punya KTB ya itu harus dimanfaatin ya. Maksudnya harus benar-benar itu jadi tempat kita bertumbuh. Pembimbing KTB. Jadi kalau saya tangkap sebenarnya dari Ebi itu pentingnya juga di luar keluarga itu ada komunitas yang sehat, komunitas yang tepat, yang baik dari segi rohani, entah itu kakak pembina, yang pasti itu komunitas yang sehat gitu. Jadi saat mungkin merasa wah nggak mudeng nih dari orang tua nih, tapi dapat dari komunitas yang sehat gitu ya. Begitu ya Bu? Saya punya sedikit pengalaman ya. Kalau Ebi saya nggak terlalu repot nyariin mentor karena dia perempuan. Karena buat saya gini, kalau perempuan itu lebih mudah untuk mencari teman ya. Entah mamanya, entah teman baiknya, dia lebih gampang. Kalau laki-laki lebih sulit. Ini pengalaman untuk Jeremy sih sebenarnya. Begitu dia masuk SMA kelas 1, saya sudah kerepotan cari mentor buat dia. Kalau orang tua lain kan cari guru les. Kalau saya nggak kebayang gitu cari guru les gitu. Kebetulan memang akademiknya juga nggak terlalu bermasalah. Jadi saya tuh mulai berdoa cariin mentor buat anak laki-laki saya gitu. Karena anak laki-laki itu tidak hanya bertumbuh dari ayah, menurut saya ya. Karena ini kan udah masuk ke usia remaja ya, remaja udah SMA, itu kelas umur 14-15. Jadi saya melihat bahwa yang menolong dia selain orang tua, keluarga adalah Koko, mentor. Karena kan dia anak pertama. Saya cari gitu. Saya hubungi orang-orang tertentu yang menurut saya punya kualitas gitu, kualitas iman yang baik, karakter yang baik gitu ya, juga termasuk akademik yang baik, karena saya pikir kan dia akan menjadi role model gitu. Terus saya datengin orang itu dan saya minta dengan personal gitu, mau nggak jadi mentornya anak saya gitu, jadi Koko KTB-nya gitu, dan ya puji Tuhan gitu. Dan saya melihat sampai hari ini gitu ya, permentoran ini tetap walaupun dia udah menikah, udah sibuk gitu ya. Ada saat-saat dimana waktu Jeremy mulai mundur, mulai mengalami masa-masa sulit gitu ya, saya bisa kontak Kokonya dan bilang, tolong dong kamu kontak dia, kamu ngobrol sama dia gitu. Jadi saya pikir kita butuh itu loh, nggak bisa bilang bahwa semua akan diselesaikan oleh papa dan mama gitu ya. Kita kan bukan Superman juga gitu ya. Kan dalam teori juga
Kalau kita baca teorinya Fowler nih, saya suka banget teorinya Fowler soalnya. Di usia-usia remaja itu memang anak-anak tuh bertumbuh secara iman tidak hanya dari keluarga. Karena mereka sudah keluar kan. Nah, mereka bertumbuh dari lingkungan. Dan harus bantu mereka untuk menemukan orang-orang baik gitu ya. Maksudnya mentor-mentor terbaik. Jangan terlalu tua, karena kan juga gap usia nggak bisa. Ya usia-usia beda 5-6 tahun, saya pikir itu bagus gitu ya. Bagus gitu. Nah kalau Abby sih karena dia perempuan, dia jauh lebih bisa. Karena dia lebih gampang ngetokin kamar saya. Ma mau ngomong, ma mau ngobrol gitu. Ma kenapa sih gak mau denger aku? Nah kalau itu kan enggak gitu ya. Kan beda ya. Jadi saya pikir ya kita mesti cari bantuan juga gitu. Oke, wah kalau hal yang menarik nih, sebanyak yang menarik nih ketika mendengar dari Bu Desi nih ya. Nah yang menarik tadi adalah yang saya tangkap belajar itu bahwa dari sisi orang tua perlu ada inisiatif juga. Ya. Inisiatif, maksudnya ketika menghadapi remaja, inisiatif mencari komunitas-komunitas untuk anaknya. Tadi mencari mentor, ya. Jadi ada inisiatifnya gitu ya, mencari ya. Apa itu hal yang sangat luar biasa. Karena saya pikir gereja memang tempat sih. Daripada anak kita bertumbuh di luar gereja, lebih baik dia bertumbuh di dalam gereja, bukan begitu ya? Ya, saya melihat bahwa gereja adalah rumah Tuhan yang memang Tuhan sediakan buat anak-anak kita bertumbuh juga, selain keluarga ya. Oke, menyambung itu sebelum nanti Bu Desi boleh memberikan kesimpulan. Nah, mungkin ada tips gak sih Bu Desi? Ini kan pasti ketika orang tua menanamkan nilai pasti ada pernah ngalamin rasa frustasi. Kok kayaknya anak saya masih begini, gini aja. Nah, gimana sih ngadepinnya? Ya mungkin tips-tipsnya itu. Ya, jangan dipikir bahwa saya nggak pernah bergumul ya dengan suami ya. Kami juga menangis kok ketika menanamkan ini pada anak-anak. Apalagi tadi Abi udah bilang di masa remaja khususnya. Cuma saya selalu ingat ada satu hamba Tuhan yang ingatkan saya waktu saya, ya karena orang tua kan juga harus belajar. Saya ikut seminar, saya ikut workshop dan sebagainya. Ada satu perkataan hamba Tuhan yang mengatakan begini, anak remaja kita belum selesai gitu ya. Tuhan masih terus membentuk dia. Nah, kalimat itu kuat sekali sih buat saya pada saat itu. Jadi pada saat saya berjuang untuk menanamkan nilai kepada anak-anak remaja waktu saat itu, dan saya melihat anak saya remaja saya mulai memberontak gitu ya, atau saya merasa bahwa kayaknya belum pada firmnya nih, belum pada tepatnya nih. Nah, saya diingatkan bahwa Tuhan belum selesai membentuk anakmu gitu. Sama seperti Tuhan juga belum selesai membentuk kamu. Jadi mungkin saya perlu kesadaran bahwa terus berjuang aja gitu, terus mendoakan saja gitu. Belum selesai kok begitu. Biarlah dia mengalami kurikulum. Nah, satu lagi jangan lupa bahwa kadang-kadang kita juga harus ngizinin anak kita mengalami kegagalan dalam hidup ya. Karena dalam kegagalan itu kan dia belajar. Seperti kita juga kan gagal kan, banyak gagalnya gitu. Jadi menurut saya ketika kita merasa frustasi, kita ingatlah bahwa kita memang bukan orang sempurna gitu. Anak kita bukan orang sempurna, kita juga bukan orang sempurna. Ya sudah, kita belajar untuk merefleksikan diri gitu. Gak selalu berhasil. Tapi selalu ingat itu gitu. Itu sih menurut saya. Nah, ini kalau saya boleh simpulin ya, dari awal nih gini. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ikut mendengarkan sesi kami ya, ngobrol-obrolan kami, bincang-bincang kami. Jadi tadi yang 0 sampai 6 gak boleh lupa ya, itu benar-benar masa emas membentuk value, membentuk karakter, termasuk mengajar mereka tentang Tuhan. Nah kemudian nanti usia 6 sampai 12 tahun, itu mereka sangat suka cerita tuh, itu namanya mythical faith gitu ya, literal banget. Jadi makanya kenapa ada family altar, kenapa anak diajarin berdoa, kenapa kita ceritain mereka firman Tuhan. Karena mereka sangat percaya cerita-cerita itu. Nah itu di usia 6-12 tahun. Nah ketika mereka sudah mulai masuk ke usia remaja, seperti tadi Abi cerita, bahwa mereka itu akan mulai bergumul tuh sebenarnya. Kenapa mereka bergumul? Karena mereka sedang mengalami masa sintetik conventional misalnya. Mereka bergumul tentang iman mereka. Saya ingat sekali dulu waktu Abi usia 12 tahunan, dia mulai bertanya begini, bagaimana Ma kalau ternyata bukan Yesus juru selamat? Begitu. Jeremy sama, di usia yang sama dia bertanya, sebenarnya Yesus itu Tuhan bukan sih? Kalau dia Tuhan kenapa dia harus berteriak, harus berkata Tuhan Bapa kalau cawan ini lalu gitu. Jadi dia mulai menanyakan iman Kristen itu kan sebenarnya udah ditanam dari kecil ya, tapi kemudian dia mulai bergumul dan bertanya. Nah saya bersyukurnya pada saat itu saya sadar bahwa ini adalah masa-masa di mana dia sedang ingin on faith-nya gitu loh, punya iman pribadinya gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai berpikir, saya nggak boleh galau nih. Saya tidak usah menggurui banyak gitu. Yang penting saya mendoakan dan terus dorong mereka untuk ya udah kamu cari jawabanmu gitu. Kamu cari jawabanmu, kamu harus punya imanmu sendiri gitu. Nah, jadi nanti ada tidak cuma berlaku untuk iman, tapi juga untuk
value. Nanti di usia remaja mereka kan, tadi kan Ebi udah cerita bagaimana mereka kan mempertanyakan value. Bener nggak sih sebenarnya keluarga saya ngajarin ini gitu. Nanti sampai satu saat mereka masuk ke reflektif. Dimana mereka akhirnya tadi ya ketemu ya, mereka mulai berpikir, oh iya ternyata. Nah, saya merasa indah sekali ya state ini ya sebenarnya ya. Dulu Fowler itu cuma jadi teori saya gitu. Tapi ketika saya menikah, saya punya anak, saya hidup dengan mereka, saya lihat, oh iya ya state ini kok seperti hidup gitu ya. Melihat banget gitu ya, ketika mereka kecil mereka terima aja. Anak-anak kebetulan terima Yesus di usia yang sangat muda. Ebi 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan dia terima Tuhan loh. Jeremy hampir 2 tahun dia terima Tuhan gitu. Maksudnya usia-usia sangat muda gitu. Nah setelah itu ya mereka mulai bertumbuh kan seperti anak-anak yang lain gitu. Ya melihat banget state-nya begitu. Waktu dia mulai bergumul mempertanyakan iman mereka, apakah benar Yesus adalah juru selamat gitu. Kalau kita salah gimana gitu. Apakah mereka akan maksudnya akan benar-benar masuk surga nantinya. Itu juga pertanyaan-pertanyaan mereka selalu ajukan sih. Gitu sampai satu titik dia mengakui gitu. Nah itu sih, ya saya merasa gitu. Jadi ayo kita jangan pernah menyerah gitu ya sebagai orang tua. Kita ikuti state ini, kita lakukan, kita inisiatif, kita berjuang. Kalau kita bekerja untuk mendapatkan uang kan kita semangat nih ya. Nah kita lihat nih bahwa kita punya sesuatu, punya masa depan. Anak-anak kita punya masa depan. Nah, kita juga semangat gitu ya mengusahakan itu buat mereka. Itu sih yang saya mau sampaikan. Baik Bu Desi. Iya. Terima kasih untuk Bu Desi maupun Ebi. Ya saya sendiri secara pribadi sangat diberkati untuk berbicara hari ini, dan saya juga tentu saja harapan kita juga setiap Bapak Ibu saudara sendiri yang mendengar juga terasa mendapatkan berkatnya. Nah sebelum saya akhiri, ya saya coba untuk mengulang dari apa yang tadi Bu Desi, bahwa Tuhan belum selesai membentuk setiap kita, orang tua maupun anak. Bahkan ketika mengalami kegagalan, percayalah bahwa itu juga Tuhan sedang memakainya untuk membentuk setiap kita maupun anak. Baik Bapak Ibu, dan kembali kalau ada yang nanti ingin membutuhkan layanan kesehatan mental, ya bisa di dalam hubungi Balai Kesehatan Keriu, dan kita akan kembali di dalam hal sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, Shalom. Shalom.